Ustazah Sri, angkat dulu satu di sana kue lapisnya ke sini. Yang itu yang coklat. Melimpah damainya ku rasakan. Mereka bagi-bagi kue apa? Bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Upaya ganti lautnya. Beta makan. Waalaikumsalam, Mari Ustaz Iksan. Tafadhal. Sememangnya kau menantikan hadirmu. Mari Ki. Surat di jiwaku dan ku Duduk ya. berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Sini Ustazah. Tafadhali. Bantal itu di atas bantal kan. Sejadah pakai sejadah sana. Ramadan di hati. Ramadan. Ibu-ibu saja sholat di sini. Masjid dia. Mohon usah pergi. Bapak ke masjid. Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Mohon usah pergi. Mohon usah pergi. Ustazah, gimana rasanya? Enak? Manis? Dengan sinar kudus kasih-Mu, ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Mohon usah pergi. Rahmat melimpah damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, Mau wudu Ibunda? Oke wudu? Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan. Iya. Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Aduh, anak ganteng lewat. Iya. Iya. Kita tinggal di mana, Ibu? Oh, Setiabudi.
Hah? Ibu Basri. Oh, terus ya Ustaz tinggal di sini, dekat sini, tinggal di sini. Oh, temannya Pak Baso. Pak Baso Mulis. Iya, ah? Kenapa mau pulang? Jangan dulu pulang, makan dulu, makan. Makan dulu nak, makan dulu putra. Ramadan di hati, Ramadan mohon usah pergi. Ramadan di hati, Ramadan mohon usah pergi, mohon usah pergi. Iya, makan lagi dulu. Makan lagi dulu karena mau ke masjid. Sana. Bangkit jiwaku, kau sungguh hati Gimana Mama? dengan sinar tulus Enak, enak, kasihmu. enak. Ku harap Vero, thank you. bersamamu Ari, selamanya. gimana nak makanannya? Delicious. Ramadan di hati, Makan onde-ondenya nak. Onde-ondenya itu enak, nenek yang bikin. Gimana rasanya? Ekspresinya Masya Allah. Masya Allah. Ajib. Pecah. Pecah itu. Pecah di dalam ya. Pecah. rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, Gimana menguburkan teman-teman? iman. Masakan Mama enak ya, alhamdulillah. Yang mana? Resep yang mana? Kan tadi ikut masak tuh. Ramadan di hati, Syata. Ramadan mohon usah berhenti. Dengan siapa Ustaz Anugrah? Di luar. Senangnya kau menantikan hadirmu, hidupkan suram di jiwaku. Menunjuk pada bulan itu ialah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menunjuk pada bulan Ramadan bukan hanya sekedar karena waktunya saja, tetapi karena pada bulan Ramadan terdapat ampunan Allah yang begitu besar, yang jika hamba-hamba ingin bertaubat kepadanya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni tanpa terkecuali. Karena itulah para ulama kita memaknai Ramadan berasal dari kata Ramadan yang artinya panas terik yang membakar dan menghanguskan seluruh benda-benda yang berada di sekitarnya. Dan jika benda-benda di sekitarnya akan hangus, maka kata para ulama, tambahkan alif dan nun di ujung katanya sehingga merubah kepada bentuk superlatif atau dalam ilmu nahwu bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah, yang mana ketika ditambahkan alif dan nun di ujung kata berubah menjadi Ramadan, yang kata para ulama berarti berpeluangnya Allah Subhanahu wa taala
untuk menghanguskan, membakar seluruh dosa-dosa yang hamba-hamba pernah lakukan di muka bumi ini. Jika ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan aku ampuni seluruh dosa-dosa kamu tanpa terkecuali. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjuk pada bulan Ramadan. Pemaknaan ini bukan hanya sekedar kata-kata para ulama saja, tetapi mereka mengambil konteks berdasarkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jamaah sekalian, kenapa kita diwajibkan puasa pada bulan Ramadan ini. Segala sifat-sifat yang menahan itu namanya as-shaum. Contohnya terdapat dalam Quran surah Maryam, yang mana ketika Sayyidah Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan shaum. Tapi Sayyidah Maryam masih makan, Sayyidah Maryam masih minum. Tapi Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam shaum. Apa shaumnya? Inni nazartu li shaumir rahmani fala ukallimal insiya. Sayyidah Maryam diperintahkan untuk shaum. Kata Allah, ya Maryam, shaum. Jangan bicara. Ketika kamu dituduh kamu berzina, hamil di luar nikah, jangan bicara, kata Allah. Shaum. Itulah mukjizat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, biarkanlah bayimu yang berbicara. Itu terdapat dalam surah Maryam. Kalau itu namanya shaum. Beda dengan as-siyam. Kata para ulama, as-siyam itu berarti secara spesifik. Artinya khusus. Ada aturan-aturan di dalamnya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Dan apabila kita ikuti, maka keagungan dan kemewahan ibadah itu akan dilekatkan pada hamba yang melakukannya. Itulah as-siyam. Dan yang menariknya jemaah sekalian, Allah menempatkan makna puasa pada surah Al-Baqarah itu menggunakan kalimat siyam, bukan as-shaum. Dan inilah yang kemudian disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu kemuliaan yang terdapat kepada orang yang berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya. Kata baginda Nabi SAW, as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Kata baginda Nabi, jika benar puasa yang kita lakukan ini, jika sungguh-sungguh ibadah puasa yang kita lakukan ini, kata baginda Nabi, ada satu keagungan dalam ibadah itu yang tidak ada dalam ibadah lainnya. Itulah tadi junnatun. Apa junnatun? Ada junnatun, ada jinnatun, ada jannatun. Hurufnya semua sama, tapi maknanya beda. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada kata yang diawali dengan huruf jim dan nun, maka itu tersembunyi, tidak kelihatan. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada kata yang diawali dengan huruf jim dan nun, itu tersembunyi, tidak nampak. Jannah. Apa arti jannah? Surga. Surga tidak nampak sekarang, tersembunyi, tapi nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suksesan terbesar hamba adalah jannah. Jinnah. Apa jinnah? Jin, jamak dari kata jin. Jin tersembunyi. Jin tidak nampak. Fitrah jin itu tersembunyi. Jadi kalau ada jin yang menampakkan dirinya, itu jin yang sedang punya masalah. Yang lebih masalah lagi, orang manusia yang mencari penampakan jin. Itu masalah besar itu. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, junnah. Apa itu junnah? Kata baginda Nabi, junnah adalah perisai. Perisai yang secara tidak langsung tidak nampak, tapi secara otomatis membentengi kepada diri orang yang berpuasa siang secara sungguh-sungguh, itu akan terjauh dari godaan-godaan syaitan. Itulah yang baginda Nabi sebutkan, as-siyam junnah. Maka jamaah sekalian, yang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ketika seseorang berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa perisai. Tidak nampak, tapi secara otomatis dia terbentengi dari godaan-godaan syaitan. Maka kenapa dalam ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun berasal dari kata takwa. Takwa seakar dengan kata wiqayah. Wiqayah artinya perisai. Itulah jamaah sekalian salah satu keutamaan dalam ibadah puasa kita kali ini. Maka jamaah sekalian jangan sia-siakan ibadah puasa kita kali ini. Sesungguh-sungguhlah kita berpuasa. Kita benarkanlah puasa-puasa kita. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, idza dakhala Ramadan futihat abwaabal jannah aw abwaabur rahmah wa ghulqat abwaabun nar
wa abwabul jahannam wasulsilatis syayatin aw sufilatis syayatin. Kata baginda Nabi, "Idza dakhala Ramadan," jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Salah satu keutamaannya adalah terbukanya pintu-pintu surga. Sebagian ulama menjelaskan pintu surga ada 8. Ada yang menjelaskan terbukanya secara real, ada juga yang menjelaskan pintu surga melalui amalan. Ada pintu zakat, pintu sholat, pintu puasa. Itulah dan secara bersamaan ketika pintu surga terbuka, wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka tertutup. Pintu neraka apapun itu pada bulan Ramadan itu semua tertutup. Wasulsilatis syayatin. Maka inilah yang saya jelaskan. Wasulsilatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Tetapi yang bisa membelenggu setan itu yang saya jelaskan tadi, as-siyamu junnah. Jika dia benar-benar berpuasa, jika dia sungguh dalam puasanya, maka dia akan diberikan oleh Allah berupa junnah atau perisai yang secara tidak langsung bisa dia ikat syaitan, bisa dia belenggukan syaitan. Maka jika ada yang puasa masih main-main, niatnya bukan karena Allah, dia hanya niat puasa karena saum saja, menahan lapar dan haus, dia tidak akan mendapatkan perisai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih digoda syaitan. Maka jangan heran, walaupun pada bulan Ramadan banyak masih terjadi kejahatan-kejahatan. Betulkanlah puasa kita. Agar kenapa? Agar kita mendapatkan satu keutamaan, yaitu junnah. Kita mendapatkan perisai dari Allah Subhanahu wa taala dapat menggoda kita karena junnah yang ada pada diri kita tadi. Benarkanlah puasa kita ini jangan niat bukan karena Allah, niat karena ikut puasa saja. Tetapi niatlah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedikit penyampaian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datang dari diri saya pribadi. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unsur ila ma qala wa la tansur ila ma qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Syukran katsiran ala istima'ikum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة وشهر شريفة مباركة من السعداء المقبولين ولتجعلنا من الأسقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku rasakan Bunda, thank you. Quran mendidik jiwaku mengumpulkan iman. We have 4 times more. Iya. Oh, team 1. The first team. Good luck. Tabarakallah Ustazah Dia. Masya Allah. Luar biasa. Ustazah Rami. Ilaliko. Ilaliko masalah. Ustazah. Ilaliko ma'assalamah. Assalamualaikum. Sebagaimana kau menantikan hadirmu, hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan.